Proyek kereta cepat jadi beban rakyat. Pembangunan proyek kereta cepat yang target penyelesaiannya terus molor dan menguras biaya yang tidak sedikit. Mantan Menteri Perhubungan di era Presiden Soeharto, Emil Salim, mengatakan bahwa pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilaksanakan tanpa terlebih dulu dilakukan studi kelayakan yang matang dan terencana. Emil Salim mengatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dinilainya tanpa analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang komprehensif dan perhitungan biaya dan manfaat bagi rakyat. Bahkan menurut Emil Salim, masyarakat juga tidak dilibatkan. Akibatnya ya seperti sekarang ini. Emil Salim turut menyoroti fakta bahwa pembangunan proyek Menteri BUMN di periode pertama Presiden Joko Widodo itu yang tanpa kesepakatan dengan Menteri Perhubungan lama. Menurutnya, proyek ini perlu dikaji ulang secara mendalam. Emil Salim mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun pemerintah Indonesia bersama pemerintah Republik Rakyat Cina kini diundurkan penyelesaiannya ke tahun 2024 dengan biaya naik menjadi 1,39 miliar dolar AS yang dipikul bangsa Indonesia. Perlu dikaji, mengapa bisa begitu? Emil Salim sangat khawatir hal serupa akan dialami oleh proyek ibu kota negara baru yang saat ini terus didengungkan oleh pemerintah. Emil Salim berharap bahwa proyek ini bisa lebih transparan sehingga bisa berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Emil Salim bertanya, bisakah studi kelayakan membangun ibu kota negara baru secara transparan melibatkan masyarakat? Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Said Didu, menyebutkan bahwa biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC membengkak hingga 6,071 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 88,6 triliun rupiah. Pembengkakan tersebut dinilai akan membebani keuangan 4 perusahaan plat merah yang tergabung dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia selaku pemegang 60% saham PT KCIC. 4 badan usaha milik negara itu adalah PT Wijaya Karya Persero sebesar 38%, PT Kereta Api Indonesia Persero, dan PT Perkebunan Nusantara 8 Persero masing-masing 25%, serta PT Jasa Marga Persero 12%. Said Didu mengatakan ada beban berat proyek kereta api cepat yang membengkak dari sekitar 40 hingga 50 triliun menjadi 6,071 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 80 triliunan. Menurut Said Didu, masalah tersebut disebabkan oleh tindakan pemerintah yang tidak cermat dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Tidak hanya pada pembangunan infrastruktur transportasi berbasis rel, melainkan juga infrastruktur jalan tol hingga bandara. Kata Said Didu, sebenarnya hal ini bukan persoalan BUMN. Ini adalah persoalan dari penugasan pemerintah terhadap infrastruktur yang sebenarnya tidak layak. Terkait hal tersebut, Corporate Sekretari PT KCIC Mirza Soraya tidak menampik adanya pembengkakan anggaran pembangunan. Ia mengatakan perusahaan sudah antisipasi akan adanya biaya tak terduga yang muncul, khususnya di tahapan awal pembangunan. Mirza mengatakan bahwa biaya tidak terduga ini biasanya muncul saat dilakukannya pembebasan lahan dan pemindahan utilitas atau fasum dan fasos yang terlewati trace kereta yang baru dapat diketahui terperinci keseluruhan biaya yang timbul setelah pengerjaan dilakukan. Kendati demikian, Mirza tidak menyebutkan berapa besar pembengkakan anggaran pembangunan kereta cepat tersebut. Pasalnya, PT KCIC hingga saat ini masih melakukan kajian internal dengan pihak terkait.